kepada Habib Awi Asigar Falaini Tafadhal Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya sama mana nih? Beda. Beda sama. Sebagian beda, sebagian sama. Beda sebagian ya? Ini sesi sekarang. Oh, siap lagi berulang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajahnya nggak lain dari Masya Allah. Wajahnya wajah soleh alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-Qawi Subhanahu al-Wadih al-Burhan al-Mabsut fi wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min ata'ika al-jisani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan daripada pimpinan Majelis Taklim As-Salamah Ibu Salma, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga panitia penyelenggara acara ini Majelis Taklim As-Salamah. Saya ucapkan sekali lagi, tadi saya sudah ucapkan, saya sangat mengapresiasi daripada Majelis As-Salamah Hongkong yang luar biasa semangatnya, kompak acaranya, yang hadir semuanya di negara yang beda dengan negara Indonesia khususnya, yang muslimnya tidak terlalu banyak, namun alhamdulillah bisa mengumpulkan semua jamaah, bisa kompak, bisa solid, bisa sama-sama mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan nama Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maaf saya agak lemas ini dari tadi kena AC di dalam, Masya Allah. Jadi ada ngantuk ya. Iya, ini mohon AC-nya, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat yang dimana nikmat Allah ini tidak terhitung. Rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar material aja, bukan hanya sekedar uang. Namun hari ini kita bisa hadir, kesempatan duduk di masjid rumahnya Allah. Hari ini kita masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata salah seorang ulama sufi, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, selama ini aku salah. Ternyata selama ini aku bisa beribadah kepada Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, karena tiada lain adanya rasa cinta Dia kepadaku, yakni rasa cinta Allah kepada hamba-Nya. Itu yang bisa membuat kita untuk beribadah kepada Allah. Maka subhanallah, ketika kita masih beragama Islam, artinya Allah masih memandang kita. Allah masih memberikan kesempatan, Allah berikan nikmat kepada kita semua. Nah, kalau saya lihat wajah-wajahnya, Masya Allah, sini solehah semua. Amin. Senyum-senyum lah, binyir-binyir lah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Ya Rabbi bil Mustafa badil maqasidana
من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Masih semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Saya hadir kembali bukan cuma untuk hadir, namun insya Allah nanti mau bagi-bagi hadiah juga insya Allah. Amin. Ya, ini ada hijab nanti insya Allah dibagikan dari Bazar. Ya. Alhamdulillah. Nah, saya agak lemes tadi, udah mulai dari tadi soalnya. Ya, alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi yang tadi sudah dijelaskan, di mana kita sudah sampai di bulan Muharram, bulan yang haram dimuliakan. Haram di sini artinya namanya adalah dimuliakan. Jadi dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena apabila ada seseorang yang melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, nah ini hati-hati. Ada yang melakukan maksiat di bulan Muharram ini, maka dosanya pun juga akan berkali-kali. Tapi saya yakin di sini, masya Allah, semua ibadahnya banyak ya. Sedangkan maksiat itu ada 2 macam. Yang pertama maksiat secara zahir yang terlihat, contohnya minum khamar, judi, atau zina dan seterusnya yang terlihat. Yang kedua ada yang namanya maksiat hati. Oh, hati dia suka ngomongin orang. Kasih udah. Hatinya suka juga, masya Allah. Dan kalau ngomong dari mana-mana ngobrol, matanya ngobrol aku. Semua dari kata ya. Gila, suka ngomongin orang. Atau ada rasa iri, ada rasa dengki sama orang. Nah, ini yang namanya maksiat hati. Nah, ketika orang memiliki maksiat hati, hati-hati juga. Karena hati ini kalau kotor, maka dikatakan oleh para ulama, hati itu adalah tempat di mana seseorang itu ma'rifat kepada Allah. Artinya kalau hatinya kotor itu mengganggu belajarnya dia. Misal hari ini kita hadir, yang memberikan nasihat pada kita. Hati kita kotor, kita hadir dalam acara, tapi hatinya belum dibersihin dulu, malah mikirin kejelekan orang lain. Nah, akhirnya di situ ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'rifat kepada Allah ditutup. Nah, ini yang hati-hati banget. Karena setiap seorang belajar ilmu itu, yang paling pertama harus dilakukan adalah membersihkan diri dia. Maka membersihkan diri itu gimana caranya? Yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya berzikir ya? Setiap sholat kita selalu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Udah, berzikir kepada Allah. Ditambah lagi setelah sholat. Setelah sholat, setelah rangkaian doa dan seterusnya, lagi jalan, lagi di rumah, lagi santai, banyak zikir kepada Allah. Lisan sudah dikasih oleh Allah, nikmat dari Allah. Selagi kita masih bisa bernafas, ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Maka hati-hati, ada 4 kategori orang, kata Nabi SAW. Orang yang celaka. Yang pertama, qaswatul qulub, hati yang keras. Ini orang yang celaka nih. Hati yang keras itu hati yang selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nasihat susah. Ya, jadi orang kalau udah makin jauh Allah pasti. Jadi kasih nasihat kan susah, suka ngeyel gitu rasanya. Nah, qaswatul qulub ini bahaya.
hati yang terhijab, ditutup. Hijab itu kan sebagai pembatas. Nah, ini hati yang tertutup ini bahaya nantinya ketika dia nanti beribadah. Artinya juga nanti dia kembali lagi ke maksiat hatinya dia. Susah dinasihati oleh orang, dia melakukan dosa, akhirnya dia bodo amat aja sama dosanya. Nah, ini qaswatul qulub, ini yang pertama, hati yang keras. Yang kedua, ainul jumud, mata yang gak pernah menangis melihat keadaan saudara-saudaranya. Misal, ini paling contoh paling mudahnya sekarang ada nih, teman-teman kita, sahabat kita di Palestina, saudara kita, saudara seiman, muslim, bermuslimah, tapi kita gak pernah ada rasa sedih minimal mereka, gak ada rasa pengen ya Allah atau mendoakan mereka. Nah, ini hati-hati, ainul jumud, mata yang gak pernah itu menangis. Dalam arti menangis di sini artinya kita gak pernah sedih tuh dan ada saudara kita yang kesusahan. Ini hati-hati. Yang ketiga, al-hirs. Yang ketiga, tulul amal. Tulul amal ini berangan-angan, halu kalau bahasa sekarangnya. Masya Allah. Lihat di Instagram, saya contoh mudahnya aja ya. Jangan jangan tawa ya. Lihat dalam postingan, Masya Allah. Ini yang bukan mahram, yang perempuan misalkan, lihat yang laki, lihatin, wah keren ya, keren, soleh luar biasa. Kemudian dia punya suami dia. Astagfirullah. Akhirnya dikirim hal-hal yang lain, atau sampai ada halusinasi dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Umat Islam jangan sampai kayak begini. Banyak halusinasinya, halutnya, berkaman-kamannya banyak. Atau contoh yang lain, misalkan pengen jadi orang sukses, tapi gak ada usahanya, gak pengen berusaha, gak semangat. Gimana dia pengen jadi orang sukses? Cuma berkaman-kaman aja. Atau pengen jadi orang yang alim, gimana pengen jadi orang yang alim? Kalau dia nggak belajar ilmu, kalau dia nggak ada pengen dekat sama Allah, kalau dia nggak beribadah sama Allah, nah ini kan berangan-angan. Akhirnya dia cuma pengen jadi orang alim, tapi nggak mau belajar. Pengen jadi orang sukses, nggak ada usaha. Pengen dapat jodoh yang soleh, ya. Tapi kita sendiri jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati juga ya. Jadi ada satu pepatah mengatakan jodoh itu cerminan diri kita. Ya. Saya mau bahas jodoh, malas ya. Soalnya diri sendiri masih jomblo. Tapi saya katakan untuk wanita jaga diri baik-baik, jaga harga dirinya gitu baik-baik. Karena kalau kita di sosial media kan dia tuh terlalu apa ya? Terlalu apalah pokoknya gitu. Kan terlalu berlebihan. Misalkan punya idola laki tapi terlalu berlebihan gitu, sehingga menurunkan harga diri seorang wanita. Jangan sampai. Ayo, wanita tuh bagaikan permata. Wanita bagaikan permata. Sebagai permata pasti ada penutupnya dong. Kalau masa ditunjukkan gitu aja nggak mungkin. Nah, ayo jadi wanita seperti itu. Seperti Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah itu beliau sebelum nikah dari Nabi SAW, beliau diberikan julukan orang yang suci, wanita yang suci. Itu pada saat zaman jahiliyah. Beliau udah zaman jahiliyah udah diberikan julukan seperti itu, wanita yang suci. Bayangin gimana hebatnya Sayyidatuna Khadijah itu. Sampai akhirnya Sayyidatuna Khadijah memang pada saat itu beliau adalah seorang pengusaha, umurnya adalah 40 tahun, seorang janda. Tapi beliau luar biasa. Dia waktu itu butuh seorang laki-laki memang untuk mendagangkan barangnya beliau keluar dari kotanya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu mau melamar kerja. Pergilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke sana. Dilihat Rasulullah rajin, Rasulullah hebat, peka dan seterusnya dalam pekerjaannya. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepada beliau. Ini luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ambil contoh. Maka sebaik-baik idola wanita yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kesederhanaannya, kehebatannya, berdakwahnya,
mendukung ayahandanya beliau. Subhanallah, Sayyidatuna Khadijah, sama Sayyidatuna Fatimah ataupun juga Sayyidatuna Aisyah, semuanya yang berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi sampai 3, sekarang keempat. Yang keempat al-hirs. Al-hirs ini artinya tamak rakus. Wow, saya mau jadi milioner, ya. Udah dikasih milioner, pengen jadi bilioner. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau begitu, nggak jadi masalah ya. Namun kan jadi masalah itu kalau dia punya rasa dalam dirinya tuh tamak rakus. Ini udah dikasih Allah, tapi dia mau lagi dan akhirnya nggak bersyukur sama Allah. Kan rakus tamak. Udah dikasih apa misalkan, udah dikasih pekerjaan yang satu ini misalkan, udah enak, udah nyaman, masih kurang rasanya, masih kurang rasanya dan seterusnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimpa, ingat baik-baik orang yang celaka. Qaswatul qulub, ainul jumud, tul amal, dan al-hirs, hati yang keras, mata yang tidak pernah menangis atau sedih melihat penderitaan saudaranya. Yang ketiga tadi tul amal, halu, berangan-angan, selalu berangan-angan saja. Dan yang terakhir adalah tamak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap di antara kita ini pasti melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, udah pasti. Makanya kenapa dulu Nabi mengatakan al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia begitu. Pasti. Hari ini Masya Allah ibadahnya bagus, besoknya ada ngelakuin kesalahan. Naik, turun, naik, turun. Istiqomah itu terus. Kayak main ini, kayak main apa namanya itu? Layangan. Layangan bisa gitu. Tapi kan kita berharap berusaha selalu naik gitu ya. Jangan selalu pengen turun aja, pengen naik, usaha. Nah, ada tiga cara dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak yang ini insya Allah bisa kita bawa pulang. Yang pertama, ini bagaimana caranya seseorang itu bisa makin dekat sama Allah. Artinya yang dulu sekarang. Yang pertama, takhalli. Ini dalam ilmu tasawuf. Takhalli ini artinya melepaskan, menjauhkan. Dulu kita melakukan dosa, dulu kita melakukan kesalahan, udah lepas, jangan dipikirin. Jangan sampai kita jadi kepikiran. Kalau nggak bisa, usahalah. berarti banyak kesibukan yang lain. Contoh, tadi udah berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar makin semangat. Jadi lisan itu, ucapan hati kita itu selalu kepada hal-hal yang baik. Karena orang kalau sampai dia berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang aneh-aneh juga yang nggak baik. Nah, ini yang pertama tadi, yaitu takhalli, melepaskan. Yang dulu, yang lama itu lepaskan. Masa lalu itu pahit. Nah, ingat baik-baik. Makanya sering-sering minum kopi pahit, biar tahu kalau hidup itu nggak selalu manis. Udah, saya mau kasih gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, tadi takhalli, lepaskan. Yang dulu, yang lama, lepasin. Punya maksiat, punya hal-hal yang gak baik, kesalahan, lepaskan yang dulu. Sekarang jadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, tahalli. Tahalli itu menghiasi diri. Nah, ini tadi bisa ada jawabannya. Menghiasi diri dengan apa? Melakukan hal-hal yang baik, beramal, sedekah, bertemu silaturahmi dengan yang lain. Nah, lalu juga memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ini hiasi diri dengan hal-hal yang baik. Membaca Al-Quran. Nah, ini bisa membantu dia makin dekat pada Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir adalah tajalli, yakni ini adalah puncaknya kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dekat sama Allah. Dia selalu mengatakan hidupku untuk Allah. Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja bisa juga jadi ibadah. Kalau niatnya yang baik, inna ma'amalu binniyat wa inna ma'alikulli imri'in ma nawa. Semua tergantung dengan niat
niatnya. Niat bekerja, ikhtiar, karena usaha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala buat kita. Subhanallah, Allah tuh maha baik. Apa-apa aja kalau kita niatnya baik bisa jadi pahala. Allah maha baik. Beda dengan manusia ya. Manusia beda aja berharap manusia. Kalau berharap ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat apa ini?